Halo bro, jumpa lagi dengan gua Yudis di vlognya Motovlog. Hari ini gue nggak bahas Sonic gue karena memang masih di bengkel belum kelar. Jadi awal gue bilang mungkin seminggu motor gue di bengkel Sonic, tapi ternyata lewat jauh karena banyak yang gue kerjain. Nanti mungkin detailnya kan gue buat kontennya lah kalau udah jadi. Tapi memang pengerjaannya cukup banyak, jadi memakan waktu dan nggak bisa diparalel gitu. Jadi harus benar-benar ini selesai baru dikerjain lagi yang lainnya. Jadi kemungkinan waktunya akan mundur menjadi 2 minggu. Nah, ini karena motor Sonic gua belum ada nih sekarang, jadi belum bisa gua bahas motor gua. Tapi ada hal yang sebenarnya pengen gua bahas di sini. Ini konten ini terinspirasi dari gua ngelihat updatean di internet, updatean di YouTube terkait Honda akan menghadirkan CBR 150R versi baru. Honda akan menghadirkan motor Scoopy versi baru. Terus ya banyak lah, Yamaha juga akan menghadirkan Aerox versi baru. Apalagi Aerox yang katanya all new Aerox. Itu udah pasti nanti bakal keren sih menurut gua karena udah kekinian banget. Nah, terus dari situ gua berpikir terus kok nggak ada kabar tentang Sonic ya? Apa Sonic bakal gini-gini aja di 2021 nanti? Atau mungkin Sonic mati? Bisa jadi. Jadi gue mau bahas adalah terkait kenapa Sonic tidak atau mungkin belum ada respon dari Honda bahwa akan dilakukan perubahan atau penyempurnaan atau mungkin all new, semuanya diganti tapi namanya Sonic gitu. Kenapa itu nggak dilakukan? Kenapa nggak kayak Satria F gitu yang sudah 4 kali mengalami misalnya penyempurnaan atau mengalami perubahan, baik itu dari mesin, dari bodinya, dari komponen-komponennya, sampai ada fitur-fiturnya yang semakin lama semakin berkembang gitu. Kenapa Sonic tidak melakukan itu? Sebenarnya gini bro, kalau gue melihat setiap pabrikan itu dia punya pangsa pasarnya tersendiri. Ada Honda, ya, gue nggak sebutin semua, cuman mungkin yang ramah di telinga kita itu kan biasanya pabrikan Honda, pabrikan Suzuki, pabrikan Yamaha, pabrikan Kawasaki, mungkin itu yang dari Jepang yang sering kita dengar. Nah, 4 pabrikan ini sebenarnya menurut gue mereka punya pangsa pasar masing-masing, dia punya konsentrasi produk apa yang akan mereka bangun. Itu kembali lagi melihat dari kebutuhan pasarnya. Nah, kalau kita melihat ke Satria F gitu, Satria F ini dari awal tahun 2004 Satria F ada sampai sekarang itu sudah mengalami 4 kali perubahan, baik itu dari bodi, dari fitur, segala macam mesin, 4 kali mengalami perubahan. Itu menurut gue wajar banget. Kenapa? Karena Suzuki sebagai pabrikan Satria F memang targetnya adalah anak muda. Dia punya produk andalannya adalah Satria F. Gue berani bilang bahwa Satria F itu adalah produk andalan dari Suzuki untuk di Indonesia ya. Gue nggak tahu di tempat lain. Mungkin sekarang sudah mulai berkembang ke arah GSX. Cuman sampai sekarang Satria F itu masih jadi andalan Suzuki. Makanya dia selalu dihadirkan versi barunya gitu. Nah, hal ini tentunya berbanding terbalik dengan Honda. Kita tahu Honda itu dia untuk kalangan menengah ke bawah lebih main di Matic. Jadi kalau lo mau tahu motor yang paling laku di Honda itu adalah Beat. Beat adalah penyumbang terbesar Honda untuk membiayai perhelatan MotoGP dan WSBK. Bayangin motor yang istilahnya sering kita ledek lah bahasanya ya mungkin kalau di jalan, tapi ternyata itulah motor yang membiayai event sekelas MotoGP. Kenapa bisa? Ya karena memang Honda fokus di motor Matic, dan motor Matic Honda yang paling laku adalah Beat pada saat ini. Nah, sekarang kalau kita banyak orang-orang yang sering membanding-bandingkan antara Sonic sama Satria F. Satria F udah begini, bisa begini, Sonic kok begini. Satria F mesinnya seperti ini, Sonic begini. Satria F kencangnya begini, Sonic begini. Jadi memang secara bentuk mereka sama-sama ayago, kalau gue bilang ayam jago. Memang sangat layak untuk disandingkan. Tapi penyandingan itu menjadi tidak imbang ketika
tiap pabrikan yang dibandingkan itu punya konsentrasi yang beda. Sekarang kita tahu, tadi sudah gue bilang, Suzuki dia fokus pada penjualan memang Satria F dan DSX-nya. Nah, sedangkan Honda tidak. Apa ya, Honda itu fokus ke Sonic? Kita bisa lihat dari tahun pertama ada tuh berapa? 2016 kalau lupa, 14 atau 16 sampai sekarang, sampai saat ini, detik ini, di tahun 2020 bulan November, apa yang terjadi sama Sonic? Nggak ada perubahan, bro. Apa yang berubah? Nggak ada. Kalau sama Sonic yang dulu, yang tahun 2002-an mungkin ya sekarang berubah. Tapi kan kita ngomongin Sonic yang baru. Apa yang berubah? Nggak ada, selain yang di stripping dan warna. Facelift pun tidak. Itu membuktikan apa? Bahwa Honda tidak serius untuk membangun Sonic. Karena apa? Memang dari segi penjualan, Sonic ini tidak terlalu menguntungkan buat Honda. Sonic ini dihadirkan untuk menahan laju si Satria F, supaya orang tetap beli Ayago tapi produknya Honda. Jadi agak ketahan si Satria F, tidak terlalu tinggi penjualannya. Nah, emang itu wajar ya kayak begitu? Oh, wajar banget, bro. Ini dunia bisnis, dunia marketing. Gimana caranya supaya dia tidak bisa naik? Ya kita harus bisa mengimbangi dia, walaupun seadanya gitu loh. Setidaknya orang akan berpikir, oh ada pembanding, mendingan ini Honda, spare partnya banyak, dan juga dia bisa kanibal dengan motor-motor lain seperti CBR 150R, dia bisa kanibal dengan CB 150 Sonic ini. Nah, itu yang terjadi sekarang. Jadi gue lihat Sonic ini seperti hidup nggak mampu, mati pun nggak disuntik mati gitu. Karena apa ya, fungsi dari Sonic ini gue lihat adalah, menurut gue ya pribadi, adalah menahan laju perkembangan si Satria F, penjualan si Satria F, supaya Suzuki tidak terlalu merajai di kelas Ayago-nya. Nah, terus ya kalau nggak laku ngapain tetap ada? Itu kan keluar pertanyaan seperti itu, mungkin akan ada komentar seperti itu. Kalau nggak laku kok masih ada Sonic-nya? Nah, kembali lagi, bro, tadi udah gue bilang, Sonic ini gue bilang adalah penahan laju dari perkembangan Suzuki yang fokus pada Satria F. Tapi apakah fokus? Tidak. Dan kenapa masih ada sampai sekarang? Kita bisa lihat bahwa ada beberapa pertimbangan sebenarnya kenapa kelas Ayago ini masih ada di dua pabrikan. Kalau kita lihat Yamaha, dia fokus pada motor-motor banyak sih. Kalau Yamaha gue lihat dia Matic-nya ada banyak. Terus ada R15-nya, motorsportnya, juga fairing sportnya juga laku. Nah, kita melihat kondisi pada saat ini bahwa masih banyak kejurnas balap yang fokus pada motor bebek 150. Itu bisa menjadi salah satu alasan kenapa motor Sonic ini masih ada. Sekarang bisa kita bayangkan kalau misalkan motor bebek Honda yang 150 nggak ada, adanya motor-motor cuman ada Yamaha dengan MX King-nya, lalu Satria F dengan Suzuki dengan Satria F-nya. Yang ada apa? Honda nggak akan terlihat namanya di Indonesia, apalagi di kejuaraan. Nah, untuk itu Honda sebenarnya kalau menurut gua salah satu kenapa Honda itu menghadirkan Sonic, salah satu adalah untuk ikut serta dalam kejurda dan jurnas supaya nama Honda itu tetap ada. Dan seperti yang gue bilang tadi, walaupun nggak fokus. Makanya buat semua user Sonic, ini gue ngomong gini bukan karena gue benci ya sama Honda ya. Justru gue punya motor Honda, bro, 2 Honda gitu. Menyayangkan aja, Sonic ini buat gue motor yang secara tampilan sudah oke. Ya mesin it's okay lah, ada beberapa masalah, tapi buat gue Sonic ini punya potensi untuk merebut hati anak muda. Yang sekarang udah lebih fokus belinya yang 150 fairing, CBR, terus R15, GSX. Dia udah menganggapnya motor Ayago ini udah ketinggalan zaman. Padahal kalau Sonic ini menurut gue dibuat versi barunya yang lebih kekinian dengan fitur yang banyak, ya harga it's okay lah, lebih naik sedikit nggak apa-apa. Cuman berimbang gitu loh, nggak cuman jual merek tapi tetap jual kualitas. Buat gue harusnya Sonic ini bisa merebut hati anak-anak muda zaman sekarang. Karena seperti yang gue tahu dari beberapa komentar di YouTube gue, terus beberapa juga
gue lihat langsung gitu, yang tiap San Mori, tiap anak itu pasti ada Sonic. Dan biasanya user Sonic yang gue tahu itu dia apa bahasanya tuh kayak rela mati gitu loh untuk membela Sonicnya. Itu membuktikan apa? Bahwa Honda Sonic ini sebenarnya punya orang-orang yang benar-benar mencintai dia, tidak gampang ganti motor, tidak gampang ganti aliran, tidak gampang ganti pabrikan gitu loh. Nah, inilah orang-orang yang harusnya dipelihara oleh Honda dan diperbanyak gitu loh. Kalau kita bicara orang-orang yang naik CBR, dia nggak fanatik bro. CBR 150 ya, sorry, CBR 150, 2,5 pun sama. CBR 250, dia nggak terlalu fanatik sama motornya. Ketika dia punya uang untuk ganti motor, dia akan berpikir untuk ganti pabrikan. Mana yang lebih bagus, dia menimbang-nimbang. Tapi gua pribadi melihat orang-orang yang naik Sonic ini, dia nggak mau kalau nggak Sonic, gitu loh. Dia nggak mau kalau nggak Honda. Walaupun jumlahnya gua bilang nggak banyak seperti user CBR 150, user user Matic, tapi dia punya orang-orang yang benar-benar fanatik sama motor Sonic. Itu yang disayangkan ketika itu tidak diperhatikan oleh Honda. Masih tetap fokus pada motor lainnya. CBR 150R dapat pembaharuan, terus Matic-nya juga dapat pembaharuan, tapi gua nggak dengar ada pembaharuan untuk Sonic. Gua rasa tahun 2021 Sonic bakal ganti stripping sama ganti cat aja. Yang itu sebenarnya bisa gue lakukan sendiri, kayak sekarang nih. Kalau gue mau ngecat motor gue, ya gue lakuin sendiri aja. Kenapa? Tinggal nambah biaya aja, nggak repot. Harusnya menurut gue pribadi, saran gue, Sonic ini diperbarui. Nggak usah semua, mau facelift pun harusnya lakukan facelift. Kenapa? Karena untuk merefresh dari tampilan Sonic yang sekarang, supaya Sonic ini namanya tetap ada. Karena dia punya orang-orang yang fanatik Sonic ini. Nah, dan orang-orang yang beli Sonic yang lama bisa jadi dia jual Sonicnya untuk beli yang facelift, atau dia beli barang faceliftnya untuk dipasangkan di Sonic yang lamanya. Itu bisa aja. Tapi ya gue nggak bisa mendikte siapapun di sini. Gue cuma bisa berkomentar. Gue cuma bisa ngomong kalau gue menyayangkan banyak user Sonic yang menurut gue dia sangat sayang sama motornya. Dia sangat mencintai pabrikan Honda, sayang sama motornya, walaupun dia tahu Sonic itu punya banyak sekali kelemahan di mesinnya, beberapa lah gua anggap. Dari tenaganya yang kalah jauh dengan Satria F, terus dari ya tenaga itu karena jenis mesinnya beda. Sonic itu square, sedangkan Satria F kan overbore. Untuk tenaga pasti jauh. Terus banyak yang bilang juga tensionernya lemah, banyak yang bilang juga rantai ketangnya. Ya itulah masalah-masalah klasik Sonic. Dan satu lagi, gigi satu susah masuk kalau dari netral. Banyak lah yang merasakan hal yang sama seperti yang gua rasakan, tapi dia tidak berpikir untuk ganti motor. Itu yang penting. Harusnya orang-orang inilah yang dipelihara, diperhatikan oleh Honda. Kalau Sonic sampai keluar facelift, gua rasa user Sonic makin banyak. Dan untuk bertempur dengan secara penjualan, ya gua nggak bilang bertempur apa, maksudnya bertempur secara penjualan dengan Suzuki Satria F bisa banget bro. Jauh di atas Suzuki Satria F bisa banget. Karena Honda punya nama jauh lebih besar ketimbang Suzuki sebenarnya. Dari pabrikannya, Honda lebih tua. Lebih banyak orang tahu Honda gitu loh. Dan pilihan motor Honda lebih banyak ketimbang pilihan motor Suzuki. Jadi dari awal kalau orang mau beli motor cuman nggak tahu beli motor apa, pasti yang dilihat Honda dulu, Yamaha. Kalau dua itu dia nggak cocok, baru mungkin ke Suzuki. Itu yang gue lihat sekarang. Jadi bro, buat user Sonic di luar sana, jangan terlalu berharap Sonic akan banyak perkembangan, karena memang pada realitanya Sonic ini bukan sesuatu yang difokuskan oleh Honda, bukan sesuatu yang Honda berpikir bahwa akan menghasilkan uang banyak dari sini. Tapi kondisi Sonic yang sekarang menurut gua itu sudah cukup mampu untuk mengimbangi Satria F dari segi penjualannya, dari segi performanya. Karena beli motor itu bukan cuma soal kenceng kan. Beli motor itu juga soal kenyamanan, soal spare part, soal bentukan, soal tampilan, masih banyak lah. Jadi kalau cuma nyari cepet doang, membandingkan Sonic sama Satria F cuma dari segi kecepatan, menurut gua itu bukan hal yang benar gitu loh. Harusnya kalau mau bandingkan secara semuanya, bandingkan cara pabrikannya gitu bro. Oke bro, gitu aja, see you.